Masih berkaitan dalam masalah memakmurkan masjid. Ini ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahawna bil masajid, thumma la ya'murunaha illa qalila." Ya'ti 'alan nas, nanti suatu saat akan datang suatu masa kepada manusia, zamanun yatabahawna bil masajid, mereka saling bermegah-megahan dengan bangunan fisik masjid. Tsumma la ya'murunaha illa qalila, tetapi sedikit yang memakmurkan masjidnya. Masjidnya dibangun mentereng, bermiliar-miliar. Keramiknya saja Masya Allah, tempat istinjaknya juga Masya Allah, yang nomor satu semua. Tapi memakmurkannya kurang. Cuma buat Jumatan, buat sholat 5 waktu, gak ada tabligh akbar, gak ada dakwah ini, gak ada kajian. Dan ini ternyata banyak juga masjid yang cuma buat sholat Jumat sama sholat rawatib, tapi kurang dalam memakmurkannya. Mudah-mudahan di masjid kita tidak seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, masjid itu sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Pertama kali Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ketika singgah di pinggir kota Madinah, di sebuah daerah yang namanya Quba, yang didirikan oleh Nabi itu masjid. Jadi yang pertama didirikan masjid. Setelah beberapa hari mendirikan masjid, lalu kemudian Nabi masuk ke kota Madinah. Di kota Madinah pun Nabi mendirikan masjid lagi yang disebut Masjid Nabawi. Kalau yang tadi yang di pinggir kota namanya Masjid Quba, yang di tengahnya itu namanya Masjid Nabawi, yang sering dikunjungi juga oleh jamaah umroh maupun jamaah haji. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Masjid juga itu digunakan dalam sejarah Isra Mi'raj, itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ketika Nabi akan diisrokan, itu dari Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, baru kemudian Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Ini menunjukkan bahwa umat Islam itu tidak boleh jauh dari masjid, tidak boleh jarang datang ke masjid. Karena ruh keislaman seorang muslim tidak akan kokoh manakala jauh dari masjid. Jadi ibaratnya itu ikan dengan air. Masjid itu airnya, umat Islam itu ikannya. Ikan kalau jauh dari air, mati apa hidup? Mati. Tapi kalau dengan air, insya Allah akan kokoh iman kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sampai-sampai Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam bukunya Fiqhus Sirah yang diterjemahkan menjadi Sirah Nabawiyah, tidak heran jika masjid merupakan asas utama karena komitmen terhadap sistem akidah dan tatanan Islam itu semangatnya diambil dari masjid. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, kita masuk ke urgensi memakmurkan masjid, urgensi umat Islam terhadap masjid. Masjid yang pertama sarana pembina keimanan, yang kedua sarana pembina masyarakat Islami, sarana pengokoh Islamiyah, sarana perjuangan, dan sarana tarbiyah. Nanti mungkin hanya satu atau dua yang akan kita sampaikan. Masjid sebagai pembina keimanan, sarana pembina keimanan, iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu yazidu wa yanqus, bisa naik, bisa turun. Bisa naik, bisa turun. Karena itu apa? Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Fashhadu lahu bil iman.
Jadi kalau kita sering melihat seorang yang datang ke masjid, saksikan kata Nabi bahwa itu orang yang beriman. Jadi kalau orang imannya kuat, rajin masjid. Jadi yang cuma Jumatan, nah itu rada lemah itu. Ini hadis Nabi. Saya nggak nyinggung orang yang jarang, nggak. Ya itu sih hak lah, karena memang sholat di rumah juga sah, tapi akan lebih afdol kalau di masjid. Kata sahabat Umar, la imana liman la sholata lahu wa la sholata liman la fil masjidi lahu. Jadi tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga sholatnya, dan tidak ada sholat yang sempurna kecuali dilaksanakan di masjid. Kalau di masjid kan insya Allah khusyuk, lebih tertib, lebih khusyuk, lebih berjamaah. Al masjidu madrasatul lil qulub wa majma'u lil mu'minin wa hisnul lil iman min ghaflatin nafs. Masjid itu sekolah hati, tempat berkumpulnya kaum mukminin dan benteng bagi iman dari kelalaian jiwa. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi insyaallah ini kita sudah masuk kepada kaitan memakmurkan masjid. Di dalam memakmurkan masjid, membina iman, itu mesti menggunakan kitab-kitab atau menggunakan pedoman-pedoman untuk bagaimana beriman yang baik. Seperti biasa di pesantren, itu yang dikaji berkaitan dengan mempertebal iman, itu Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki. Kitabnya kecil, tapi isinya dalam. Juga Matan As-Sanusi, ada Jawhar Tauhid, ada juga Kifayatul Awam, ada Tuhfatul Murid ala Jawhar Tauhid, dan ada juga Syarah Ummul Barohin. Nah ini yang banyak dikaji di dalam pesantren-pesantren. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.